Terima kasih kepada Yuda yang telah membantu Ibu berdoa. Guna kita berdoa itu dimaksudkan supaya apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan berkah untuk masa depan kalian, ya. Jadi kita menerima ilmu, mendapatkan pendidikan di sekolah tidak sia-sia, ya. Semuanya Allah berikan kemudahan. Kalau kita memulainya dengan berdoa. Apa kata anak-anak semuanya? Baik, alhamdulillah. Ada yang sakit ya? Ya. Nah kemarin minggu kemarin itu banyak yang sakit ya. Nah sekarang ini musim penyakit. Ibu juga sebenarnya baru sudah sehat ya. Makanya kita harus jaga kesehatan ya, jaga makan ya. Kalau tidak penting tidak usah banyak-banyak keluar rumah ya. Sehingga kita dapat menjaga kesehatan kita ya. Silakan cek di bawah meja atau lingkungan sekitar kalian ada sampah. Silakan cek di bawah meja. Ya. Tidak? Bersih ya? Ya. Alhamdulillah ya. Tadi aku tengok tadi yang cowok yang ceweknya malah terlambat. Nah, yang cowok sekarang malah lebih rajin daripada ceweknya. Dari Ibu absen dulu ya, Nak ya? Kayaknya hari ini lebih banyak daripada yang kemarin ya, alhamdulillah ya. Artinya semuanya pada sehat ya, tidak ada halangan satupun sehingga dapat melaksanakan pembelajaran. Baik, Ibu absen, Abdullah Syukur. Ini Bu. Aris. Bapak. Lila. Hadir Bu. Teddy. Hadir Bu. Rizka. Irmaini. Jagat. Kevin. Endion. Marzatun. Muhammad Jopanda. Reni. Bapak. Repaldo. Bapak. Sarmila. Septian Seli. Osa. Wisnu. Yuda. Yulia Effendi. Jadi yang didahului 1, 2, 3 ya. Tanpa kekurangan ya. Jadi ibu tidak tahu izinkah atau sakit ya. Kalau sakit kita doakan semoga cepat sehat, dan kalau izin semoga masalahnya cepat selesai dan dapat kembali bergabung dengan kita untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah seperti biasanya ya. Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini ya, kita akan mengingat-ingat kembali pelajaran minggu yang lalu ya. Jadi untuk hari ini, untuk mengingat kembali pembelajaran itu kita main game ya. Mau nggak? Ya, jadi ibu tanya nanti kalau bisa menjawab ibu kasih reward ya. Silakan berbaris ya, silakan berbaris. Masalah tenaga kerja? Tidak seimbang dengan angkatan kerja. Silakan kembali. Masalah tenaga kerja? Oke. Masalah tenaga kerja? Oke. Upaya ini ya. Masalah tenaga kerja? Ditanya kualitas tenaga kerja. Nah. Masalah tenaga kerja? Sudah tahu? Belajar lagi nggak ya? Jenis-jenis pengangguran. Pengangguran musik. Jenis-jenis pengangguran. Jenis pengangguran teknologi. Apa ini? Dampak pengangguran. Apa? Pendapatan. Dampak pengangguran. Oke. Pintar ya. Dampak pengangguran. Dampak pengangguran. Nah, jadi yang ibu tanya tadi, perhatikan, itu adalah materi kita minggu yang lalu. Ya, alhamdulillah kalian bisa menjawab ya. Jadi lebih dari 50% kalian ingat mata pelajaran kita yang kita pelajari minggu yang lalu ya. Jangan dilihat dari harganya ya, ibu kasih ya. Jadi kalian harus lihat dari hasil jeripaya kalian.
Tandanya kalian bisa menjawabnya, kalian bisa menyimak dengan baik apa yang telah diberikan pelajaran minggu yang lalu. Ya. Nah, itu adalah materi kita minggu yang lalu. Nah, kita kaitkan dengan mata pelajaran kita hari ini. Ya, itu adalah upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, itu adalah materi kita hari ini. Bu, mengapa Bu kok ada upaya? Karena kalau ada masalah mesti ada upaya, ada solusi ya. Nah, tadi yang kalian sudah sebutkan dampak pengangguran, masalah pengangguran ya, masalah dari ketenagakerjaan. Nah, masalah-masalah itu semuanya ada solusinya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini menyangkut hal itu, yaitu upaya-upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja ya. Baik, biar kalian mengerti, Ibu tampilkan video pembelajaran ya. Perhatikan ya, Nak ya. Selamat siang anak-anak, kembali lagi bersama saya Ibu Vera Nurul Fatimah. Sekarang membahas mengenai upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Oke, kita langsung bahas saja ya. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja itu ada 3, yaitu oleh pemerintah, upaya oleh swasta, dan oleh individu. Kita bahas satu persatu ya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang pertama, menyediakan pendidikan formal maupun non-formal. Dengan menyediakan pendidikan formal maupun non-formal, kurikulum yang diterapkan yaitu dapat menghasilkan tenaga kerja maupun lulusan yang bisa memenuhi syarat-syarat di dunia kerja. Yang kedua yaitu meningkatkan kesehatan dan gizi penduduk. Untuk memperoleh tenaga kerja dengan kualitas yang lebih baik, yaitu yang pertama meningkatkan kesehatan dengan memberikan jaminan sosial. Yang kedua memperbaiki gizi penduduk dengan gizi yang seimbang dan Itu adalah video pembelajaran yang kita tampilkan. Kira-kira apa yang kalian tangkap dari video itu? Jadi kan upaya-upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Jadi upayanya tadi ada berapa macam? Nak? Dari mana aja? 3. Ada 3 Upaya benar. pemerintah. Iya, 1 Upaya swasta, terus individu ya kampus ya. Senang Ibu mendengarnya. Artinya kalian benar-benar fokus ya. Baik, untuk lebih jelasnya Ibu tampilkan PPT. Nah ya, Ibu jelaskan secara mendetail ya. Ini materi kita yang pertama ya, Nak ya. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ya. Perhatikan ya, walaupun nggak pakai mister, Ibu lupa minister kantor tadi. Nah, tujuan pembelajaran yaitu diharapkan siswa mampu menganalisis upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja baik dari pihak pemerintah, swasta, dan dari pihak individu itu sendiri. Ya. Oke, peta konsepnya, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja terdiri dari 3. Yang pertama dari pemerintah, yang kedua dari swasta, dan yang ketiga dari individu. Ya. Oke, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia adalah pihak pemerintah, pihak swasta, dan pihak individu itu berupaya bersinergi untuk ya meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia supaya para tenaga kerja mampu bersaing dan mampu mempunyai keahlian yang baik ya dan siap bekerja di dunia kerja ya, siap bersaing maksudnya dengan tenaga kerja lain, baik dari tenaga kerja luar ya, tenaga kerja luar provinsi, luar negeri ya. Jadi kita sudah siap bersaing di dunia kerja. Nah, ubah satu-satu ya. Upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan formal dan non formal. Nah, pendidikan formal ini seperti kalian ini, ya. Formal itu dari SD, TK, SD, SMP, SMA. Formal ya. Kalau non formal apa? kuliah. Kuliah formal nggak? Ya, karena dia berjenjang. Kalau non formal apa? Kalau pendidikan non formal, orang nggak tamat SMA itu bisa mengikuti pendidikan non formal, ya. Nggak sekolah bisa, ya. Contohnya apa? Kursus, ya. Kursus jahit, kursus bengkel, ya kan? Nah, jadi dia berupa pelatihan. Nah, itu namanya pendidikan non formal, ya. Paham ya? Oke, pendidikan. Jadi untuk pemerintah itu selain dari berupaya, dia juga memberikan kebijakan-kebijakan ya yang mempermudah tenaga kerja. Kebijakannya adalah 1. Menciptakan lapangan kerja baru. Yang kedua,
menyebarkan penduduk dengan program transmigrasi. Yang ketiga, memperbaiki pelayanan bagi yang akan bekerja di luar negeri. Dan keempat, mendorong terciptanya usaha baru dari investasi asing. Dan yang terakhir, meningkatkan kemajuan teknologi ya. Jadi ini adalah kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi selain dari upaya, dia ada kebijakan. Nah, kebijakan ini biasanya dikeluarkan melalui peraturan undang-undang. Jadi kita tidak bisa menggugat ya. Kalau misalnya udah perintahnya atau tercantum dalam undang-undang kayak gitu, kita harus mengikuti ya. Tapi semuanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kebetulannya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja supaya kualitas tenaga kerja itu lebih baik ya. Dia bekerja nyaman ya, bisa produktivitasnya lebih tinggi ya dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, yang kedua dari pihak swasta. Nah, tadi ada pemerintah ya. Terus yang ini dari pihak swasta. Bagaimana cara upayanya? Mengadakan kerjasama dengan sekolah atau kampus sehingga dapat menyediakan bagi para siswa dan mahasiswa untuk bekerja praktek atau magang di perusahaan yang bersangkutan. Program magang ini akan memberikan pemahaman secara lebih baik kepada calon tenaga kerja mengenai dunia kerja yang sesungguhnya. Ya, nanti misalnya kalian kuliah ambil politeknik. Kalau politeknik itu D3 ya. Sebenarnya nggak harus kuliah sih. Kalian di SMK aja. SMK itu kan kejuruan ya, misalnya bengkel, apalagi komputer, apalagi bangunan ya. Nah, semuanya itu nanti kalau kalian udah tingkat 3 itu akan disalurkan ke perusahaan-perusahaan supaya kalian bisa magang di sana. Ya, jadi kalian bisa mengetahui, oh inilah cara orang yang bekerja yang sebenarnya. Nah, itu harus ada kerjasama dengan pihak swasta. Paham ini? Paham ya? Nah, individu ya. Jadi individu siapa? Individu siapa? Kita sendiri betul ya. Oke, ya. Jadi pihak individu itu adalah berasal dari diri kita sendiri. Tenaga kerja itu sendiri gitu ya. Bagaimana kita mau memperbaiki diri supaya kita menjadi tenaga kerja yang berkualitas ya. Jadi tidak hanya dengan upaya pemerintah dan upaya swasta. Kalau upaya pemerintah sudah ada, upaya swasta juga sudah ada, tapi upaya untuk pribadi kita tidak ada, jelas tidak akan bagus ya hasilnya. Jadi bagaimana caranya membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan ya. Terus membekali diri dengan berbagai keterampilan dan pengetahuan seperti keterampilan komputer, bahasa Inggris ya, wawasan dan keahlian khusus lainnya. Terus menanamkan jiwa kewirausahaan seperti berdagang dan beternak ya. Jadi kalau kita punya keahlian berdagang misalnya kan, nah nanti pemerintah juga bisa bantu nak ya, mengeluarkan biaya seperti PKM, usaha kecil menengah ya. Itu ada kucuran dana dari pemerintah nanti dibantunya dengan modal gitu ya. Kalau kita punya wirausaha berdagang ya. Sampai di sini ada bertanya kan? Oke, kalau artinya kita tugas kelompok ya kan? Baik, kita buat kelompoknya, silakan dibikin kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 ya. 1, 2, 3. Ini perhatikan video yang akan ditampilkan ya. Dengarkan jawabannya ada di sini ya. Melampaui tingginya produktivitas pada 2013. Produktivitas tenaga kerja Indonesia turun 2,62% secara tahunan dari Desember 2018 dibandingkan dengan pertumbuhan 2,80% pada tahun 2017. Masalah produktivitas ini dikhawatirkan secara tidak langsung dapat menghambat masuknya investasi ke Indonesia jika tidak segera diperbaiki. Terlebih lagi dengan adanya perkembangan ekonomi digital seiring era revolusi industri 4.0 akan ada lagi. Sejauh ini pemerintah terus menggenjot pelatihan vokasi secara masif yang merupakan program prioritas pembangunan SDM. kolaborasi sinergi dengan tim yang besar
KPD. Silakan berdiskusi. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi hasil yang kami diskusikan. Satu, masalah-masalah apa yang dihadapi oleh tenaga kerja di Indonesia. Masalah produktivitas buruh yang masih kurangnya kualitas para buruh. Oke, jadi ada dua ya. Yang pertama masalah produktivitas, yang kedua masalah kualitas ya. Oke, silakan kembali. Nah, jadi yang ditanyakan kepada kelompok 1, apa saja masalah yang dihadapi oleh tenaga kerja di Indonesia ya. Kalau menurut kelompok 1 itu masalahnya ada dua. Yang pertama masalah produktivitas tenaga kerja dan kedua masalah kualitas tenaga kerja ya. Nah, kalau menurut Ibu jawabannya masih bisa ditambah Ibu ya. Silakan kelompok lain kalau ada yang mau menanggapi. Ya, Cynthia. Saya dari kelompok 3 mau menanggapi jawaban dari kelompok 1. Kalau menurut kami masalah yang dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia berdasarkan dari video yang telah ditampilkan tadi, bukan hanya masalah produktivitas buruh dan kualitas tenaga kerja yang masih kurang, tetapi salah satu dari masalah yang dihadapi oleh tenaga kerja adalah termasuk upah buruh yang rendah. Iya, makasih ya Cynthia. Jadi betul kata Cynthia ya, sudah melengkapi dan menyimpulkan
Jadi masalah yang dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia itu bukan hanya dari segi produktivitas dan kualitas, tetapi dari segi upah, ya. Tapi, nah ada tapinya. Kalau kalian menyimak video tadi, ya, nah itu ada wacana dari Kadin, ya, Rosan Roslani, ya. Kadin itu adalah Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Jadi dia adalah sebuah organisasi, ya, sebuah organisasi yang menampung aspirasi dari para pedagang dan para industri Indonesia. Nah, dia mengatakan bahwasanya kalau kita bekerja secara produktivitas yang tinggi dan mempunyai kualitas yang tinggi, maka upah pasti akan mengikuti yang tinggi. Nah, jadi Kamar Dagang Indonesia ketuanya itu telah menjelaskan bahwasanya kalau kita bekerja dengan produktivitas yang baik dan kualitas yang baik, maka upah yang akan diterima juga pasti akan baik, ya. Oke. Jadi yang harus kita tingkatkan ada dua, kualitas dan produktivitas, ya. Paham ya? Baik, terima kasih ke kelompok 1 ya. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan mempresentasikan tugas kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Kami akan menjawab di RKPD yang telah diberikan. Soal upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pekerja di Indonesia. Pertama, negara perlu fokus dan melakukan serangkaian pengembangan. Pengembangan utamanya pada infrastruktur produksi dan pendidikan tinggi. Kedua, mengejar pelatihan vokasi secara masif yang merupakan program prioritas pembangun sumber daya manusia seperti pelatihan di balai pelatihan kerja dengan memberikan triple skilling, yaitu skilling, upskilling, dan reskilling. Oke. Udah nak? Oke, silakan kembali. Nah, itu adalah presentasi yang disampaikan oleh teman kalian di kelompok 2 tentang upaya apa saja yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, ya. Oke. Ada yang menanggapi atau ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, bertanya atau menanggapi, nak? Tanya. Oke, silakan. Saya dari kelompok 3 yang bertanya. Apa yang ingin dimaksud dengan triple skilling? Oke, catat. Apa yang dimaksud dengan triple skilling? Ada lagi yang mau menanggapi? Dan ada yang mau bertanya? Oke, silakan Febri. Apa yang dimaksud pelatihan profesi secara masif? Silakan kelompok 2 untuk menanggapi dari pertanyaan rekan kalian Wisnu. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan triple skilling? Triple skilling adalah 3 keahlian berupa 1. Skilling, 2. Upskilling, 3. Reskilling. Pelatihan triple skilling ini adalah bentuk upaya pemerintah dengan memberikan pelatihan kepada tenaga kerja supaya dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Oke, bagus ya. Terima kasih ya Kamila. Itu jawaban dari kelompok 2 untuk pertanyaan dari kelompok 3 ya. Terus untuk pertanyaan dari kelompok 1, siapa yang mau jawab? Oke, Dilan, silakan. Baiklah, saya kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan pelatihan pekerjaan secara masif? Memberikan pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas masyarakat secara luas guna mendapatkan hasil output yang siap bersaing di dunia kerja. Oke, bagus ya. Bagus pertanyaan dan jawabannya sudah lengkap. Jadi Ibu jelaskan sedikit biar lebih paham. Pertanyaan dari Wisnu, apa yang dimaksud dengan triple skilling ya? Nah, setelah kalian melihat dan menonton video tadi, pasti kalian bisa jawab ya. Jawaban Sarmila benar. Triple skilling adalah pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kepada para tenaga kerja yang ingin melakukan pekerjaannya. Nah, tapi triple skilling itu ada 3 ya. Triple 3. Skill, apa itu skill? Keahlian ya. Perhatikan sini. Perhatikan ya. Triple skilling ya. Yang pertama skilling
Yang ketiga, reskilling. Nah, akan membahas satu-satu ya, biar kalian paham. Perhatikan, skilling. Nah, kalau skilling ini adalah keahlian atau pelatihan ya yang diberikan oleh tenaga kerja yang baru. Ya, yang baru ya. Jadi sebelumnya dia belum pernah bekerja, sebelumnya dia belum pernah melakukan pelatihan dan mendapatkan pendidikan untuk melaksanakan pekerjaannya. Misalnya kalian anak SMA ya, bingung mau di rumah itu nggak ada kerjaan, ya kan? Mau kerja nggak ada keahlian. Jadi kalian ini melakukan pelatihan ya. Nah, pelatihan apa itu namanya? Skilling ya. Karena kalian dari awal belum ada keahlian sama sekali. Oke? Nah, yang upskilling adalah pelatihan yang diberikan oleh tenaga kerja yang ingin meningkatkan kualitasnya. Misalnya, Dion misalnya. Dion ini kan sebelumnya dia bekerja seorang montir. Tapi montirnya montir motor. Ya, mesin motor ya. Nah, tapi dia ingin meningkatkan keahliannya. Nah, jadi dia ingin melakukan pelatihan untuk meningkatkan keahliannya kembali dengan melakukan upskilling. Nah, pelatihan apa lagi? Pelatihan untuk mobil. Nah, itu ya. Nah, jadi dia satu keahlian, tapi ingin mendapatkan keahlian yang lebih lagi. Tapi tetap dengan keahlian yang sama. Paham? Nah, namanya upskilling ya. Terus yang ketiga adalah reskilling. Nah, reskilling ini adalah tenaga kerja yang ingin mendapatkan pelatihan di luar dari pelatihan atau keahlian dia yang lama. Nah, misalnya tadi Dion, dia sebelumnya udah ada keahlian bengkel, montir, ya. Tapi dia bosan, aku bosan lah jadi montir, aku nggak jadi menjahit baik. Nah, begitu ya. Nah, jadi dia melakukan pelatihan reskilling, ya. Apa itu kalau menjahit? Khusus menjahit. Begitu ya, Kak? Paham ya? Nah, jadi antara skilling, upskilling, dan reskilling kalian bisa membedakannya. Oke. Jadi udah sangat jelas ya dari jawaban Samira, udah dijelaskan lagi ya apa itu reskilling. Baik, ada lagi yang menanggapi dan memberikan pertanyaan dari kelompok 2? Tidak? Oke. Terima kasih pada kelompok 2 ya. Kita lanjutkan ke kelompok 3. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan: berikan analisis kalian. Kira-kira dampak apa yang terjadi terhadap perekonomian di Indonesia jika para tenaga kerjanya kurang berkualitas? Jawaban: karena rendahnya tingkat pendidikan dan tenaga kerja yang kurang berkualitas menyebabkan tenaga kerja Indonesia minim dalam pengusaha, pengetahuan, dan teknologi. Akibatnya, jumlah hasil produksi yang dihasilkan rendah, sedangkan biaya produksinya tinggi. Tingginya biaya produksi mengakibatkan hasil produksi Indonesia sulit bersaing dengan produk negara lain. Oke. Itu saja hasil diskusi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang akan menjawab pertanyaan dari LKPD ya. Baik, untuk kelompok 3 apakah ada rekan lain yang ingin bertanya atau ingin menanggapi? Silakan. Oke, silakan. Ya, ambil pun. Apa nak? Bertanya nak? Menanggapi. Oke, silakan. Baiklah, saya dari kelompok 1 mau menanggapi jawaban dari kelompok 3. Ya. Dampak yang akan terjadi terhadap perekonomian di Indonesia jika para tenaga kerjanya kurang berkualitas salah satunya adalah dapat menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Investor akan lebih memilih investasikan ke negara lain yang memiliki tenaga kerja yang berkualitas. Oke. Nah, jadi pertanyaan dari tanggapan dari kelompok 3 itu untuk menyimpulkan dari kelompok 1 tadi ya. Nah, tanggapan dari kelompok 1 itu ingin menyimpulkan jawaban dari kelompok
jawaban yang sudah ditambahkan dari Abdullah Fadila Syukur dan jawaban yang telah didiskusikan oleh kelompok 3 ya. Jadi kita disuruh memberikan analisa dampak apa yang terjadi terhadap perekonomian di Indonesia ya jika tenaga kerjanya tidak berkualitas. Nah, kalau katanya tadi investasi ya. Nah, orang luar itu tidak mau menginvestasikan ke Indonesia. Mengapa? Karena dia melihat tenaga kerja kita yang kurang berkualitas. Ya, kalau tidak ada investasi dari luar, otomatis ekonomi kita kan menjadi menurun, betul ya. Salah satu kemajuan dari ekonomi kita itu adalah salah satunya adalah devisa. Devisa itu adalah harta negara yang bernilai mata uang asing. Tapi kalau seandainya tidak ada investasi dari asing, otomatis devisa kita menurun, ya. Jadi ekonomi kita jadi rendah. Oke? Nah, ada lagi yang mau menanggapi dan bertanya pada kelompok 3? Tidak? Oke, kita cukupkan sampai di sini aja kalau begitu ya. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mendiskusikan. Baiklah, sebelum Ibu tutup ya, kita harus menyimpulkan dulu ya pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kalian pulang itu tidak ada dengan tangan hampa, ada ilmu yang kalian dapatkan tentang pelajaran kita hari ini. Perhatikan anak-anak, apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Upaya-upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ada berapa? Tiga. Yang pertama dari apa saja itu? Dari pemerintah apa saja? Terus meningkatkan terus upaya kedua ya, apa saja itu? Oke, upaya ketiga? Dari individu. Apa itu? Oke, jiwa wirausaha. Seperti apa tadi jiwa wirausaha? Berdagang. Ya, oke. Baik, kita sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Untuk pembelajaran minggu depan itu mengenai sistem upah. Nah, ini kalian mempersiapkan dari rumah ya, Naya? Nah, dengan membaca buku